Walaupun gaya madan gua kayak gini, tapi gua berani sumpah coy, gua belum pernah ngajak-ngajak minimarket. Masalahnya gak ada yang ngajakin, padahal gua nungguin loh. Ya tapi ngomong ngapain juga sih mau ngajak-ngajak minimarket. Duit gua masih ada. Ya beda halnya kalau duit gua udah habis ya boleh lah sekali-sekali. Oke, tapi ya enggak juga sih, bercanda lah. Ngapain gitu mau ngajak-ngajak minimarket gitu. Yang pertama itu dosa coy, itu pasti. Dan karena dosa pasti melanggar hukum. Dan ketiga, gue bukan ada geng motor. Boro-boro geng motor, gue kesini aja ngangkut. Kok ini melempar gak? Wah, ada melempar. Oh ya, dari sekian pepatah yang gue baca dan gue acak-acak, akhirnya gue baru tahu coy. Kalau orang zaman dulu itu sangat diskriminasi sama binatang. Khususnya dalam membuat pepatah yang membawa-bawa binatang. Gue kasih contoh nih ya. Seperti membeli kucing dalam karung. Gila coy, dikarungin. Kesannya gimana gitu ya. Sebokeh-bokehnya gue kalau jual kucing, minimal gue masukin di kardus. Terus gue masukin makannya, terus gue masukin minumnya. Dan terakhir gue masukin ceweknya. Nah kalau gue ada duit lebih, kalau ada duit lebih, gue beliin alat kontrasepsi, gue masukin alat kontrasepsinya. Biar berkembang biaknya gak kebanyakan coy, soalnya kardusnya kecil. Jesep. Terus sepandai-pandainya tuh melompat, akhirnya jatuh juga coy. Terus udah gitu, seperti keledai yang jatuh lagi di lubang yang sama. Gila ya, ini penyiksaan hewan atau pepatah tentang hewan sih. Udah dijatuhin, dikarungin, untung gak dikulitin. Tapi itu sih belum seberapa coy, asli itu belum seberapa. Yang lebih parah lagi, Musa dikawinkan paksa sama domba. Yang padahal gosipnya mereka tuh gak saling cinta. Dan pada akhirnya mereka melahirkan anak yang menurut gue bentuknya aneh, Musa berbulu domba. Nah loh, badan sih boleh Musa coy, agak lumayan serem, tapi bulu domba, ini buset. Aneh banget. Dan menurut gue itu sama aja dengan lu ngaku sebagai Gatot Kaca, tapi kemana-mana lu masih ngangkot. Mas geser dikit mas, gue Gatot Kaca nih. Gila ya, naik angkot aja belagu, gimana kamu bulan sih? Emang kawin paksa itu nggak ada hal yang positif ya, yang dihasilkan dari kawin paksa itu. Beda kalau terpaksa kawin coy. Kalau terpaksa kawin dari zaman dulu sampai sekarang masih musim. Penggemarnya anak muda semua lagi. Tapi sorry gue mau ngomongin masalah itu. Oh ya kita kembali ke apa tadi? Kawin paksa ya. Nah ada kawin paksa itu dari dulu juga itu nggak ada yang bisa nolak coy. Makanya Siti Nurbaya nggak bisa nolak waktu dikawinkan paksa sama Datu Maringgi. Dia jangankan Siti Nurbaya yang jelas-jelas dikawinkan paksa sama Datu Maringgi. Ya walaupun nggak ganteng sih. Kalau ganteng nggak dipaksa pun gue yakin Siti Nurbaya mau. Musa aja nggak bisa nolak waktu dikawinkan paksa sama serigala. Padahal menurut ilmu biologi mereka itu beda spesies. Tapi nggak apa-apa juga sih. Oh ya padahal prediksi gue nih ya, yang bakalan kawin sama domba itu adalah serigala. Karena domba sering tebar pesona di tengah-tengah serigala. Udah dulu dong. Oh ya lanjut, ada gula, ada semut. Menurut gue pepatah ini aneh dan sama anehnya sama orang yang berdiri di panggung sekarang ini. Ya gimana nggak aneh gitu loh. Di mana-mana ada mangga, ada kedondong pasti jadinya rujak. Tambah kuah dikit, jangan kebanyakan ya. Jadinya asinan. Terus ada kopi, ada susu, pasti kopi susu. Gak mungkin putih. Lah ini ada gula, ada semut, bakalan jadi apaan coba? Ada tahu nggak? Ya bakal jadi mubazir lah coy. Masa sama semutnya mau diembat juga. Berguru lah sampai ke negeri Cina. Ngapain coba? Padahal berguru ke negeri Cina itu cuma pelajari 3 hal. Pasti pada tahu. Yang pertama bikin handphone Cina. Nah Mas udah pakai tadi. Yang kedua bikin ramuan Cina. Jakarta Barat atau Jakarta Pusat banyak tuh. Iklannya udah di TV lagi. Dan yang ketiga kawin sama orang Cina. Nah kayak Mas itu tadi. Tapi menurut gue yang ketiga itu ya gak masalah juga sih. Tuh mereka saling cinta. Dan yang jelas ini bukan kawin paksa. Apalagi terpaksa kawin. Enggak coy, permintaan. Oh ya, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pasti udah pernah dengar kan? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Gila ya, kegagalan aja pakai cara delay. Tapi apa sih yang gak delay di negara kita ini? Lebaran aja sempat delay sehari. Gedung baru KPK delay dari tahun 2008 sampai sekarang. Dan lebih parah, gaji gue delay dari bulan Februari. Karena Januari gue udah resign coy.
Kamu masak di sini. Gajah Mati meninggalkan Gading dan akhirnya Gading diadopsi oleh Om Roy Martin. Di Gede sekarang. Ya Bupati, terima kasih selamat malam.